Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tugas mitigasi bencana tentang analisis hazard. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari Sekar Arum, Apriliana Citra, Irwan Setiana, Ristiana Arifia, Fajri Nur Muhammad, dan Mufredi Muiz. Langsung saja masuk pada materi yang akan kami jelaskan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik. 4 lempeng tektonik yang mengitari Indonesia yaitu benua Asia, benua Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia bagian selatan dan timur memiliki sabuk vulkanik. Kondisi ini menyebabkan Indonesia rawan terhadap bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Bencana sendiri merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Peristiwa yang terjadi mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu bahaya alam atau natural hazard dan bahaya ulah manusia atau man-made hazard. Dewasa ini bencana sering terjadi pada beberapa lokasi di Indonesia. Terjadinya suatu bencana tentunya menjadikan keresahan tersendiri bagi masyarakat yang terdampak bencana itu. Oleh karena itu, pada beberapa wilayah atau area perlu dilakukan pemeriksaan guna mengidentifikasi bahaya yang mungkin terjadi. Identifikasi bahaya dilakukan guna mengantisipasi atau memperkirakan kerusakan yang mungkin terjadi. Tujuan dari pemeriksaan ini sendiri untuk meminimalisir keparahan suatu bencana. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang analisis bahaya pada COVID-19 di bandara umum dengan menggunakan metode HIRA. Yang kedua, analisis risk hazard pada gempa bumi. Yang ketiga yaitu kita akan menjelaskan tentang tsunami teacher. Dan yang keempat, kita menjelaskan tentang analisis community based hazard pada tanah longsor. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis bahaya COVID-19 pada fasilitas umum di bandara dengan menggunakan metode Hazard Identification Risk Assessment atau HIRA. Penyebaran virus corona dapat terjadi dimanapun, terutama tempat umum yang biasa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah bandara. Bandara sendiri merupakan fasilitas umum perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Banyak penumpang dari berbagai penjuru dunia berkumpul di bandara untuk melakukan aktivitas yang dimana kita tidak mengetahui apakah dari penumpang bandara itu terdapat orang yang tanpa sadar sedang membawa virus dan dapat menginfeksi penumpang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bandara merupakan salah satu tempat dengan resiko penyebaran COVID-19 yang tinggi. Kemudian, di sini sudah terdapat tabel dari metode HIRA. Di sini salah satunya adalah untuk macam pekerjaannya, kita ada ruang tunggu. Di ruang tunggu ini tentu saja penumpang pasti akan berkumpul menjadi satu dan saling berdekatan sehingga kondisi ini termasuk kondisi yang RTM atau sering terjadi. Kemudian untuk bahaya dan konsekuensinya itu para penumpang tentu saja akan bersentuhan tanpa sengaja pada kursi yang sudah terpapar virus. Kemudian untuk resiko awalnya di sini untuk konsekuensinya itu termasuk di dalam kategori D dengan probabilitasnya 4 dan dari tabel D dan 4 ini kemudian kita tahu bahwa RF-nya adalah H2. Kemudian untuk tindakan pencegahannya di sini ada pemberian jarak antar kursi penumpang atau melakukan social distancing. Kemudian juga dengan cara menggunakan masker dan tidak melakukan interaksi sosial. Dan apabila itu sudah dilakukan, maka resiko tersisanya itu bisa turun menjadi untuk
C-nya itu menjadi B dan P-nya menjadi 4, sehingga RF-nya itu M1. Kemudian untuk yang kedua adalah kegiatan cek suhu tubuh yang dimana kondisi ini sering terjadi atau sering dilakukan. Dan untuk bahaya dan konsekuensinya itu karena mereka berdekatan dan tidak ada jarak, tentu saja itu dapat menyebarkan suatu virus. Kemudian untuk resiko awalnya di sini untuk konsekuensinya itu berupa C dan untuk probabilitasnya itu 5 sehingga RF-nya diketahui M5. Sehingga perlu tindakan pencegahan. Yang pertama, petugas bandara menggunakan APD berupa masker, sarung tangan, dan melakukan social distancing. Yang kedua, alat yang ada yang akan digunakan itu sebelumnya sudah dilakukan sterilisasi sebelum bahkan setelah digunakan. Sehingga didapat untuk resiko tersisanya dengan C-nya itu turun menjadi A dan P-nya turun menjadi 4 sehingga RF-nya L4. Kemudian yang ketiga ada check-in pesawat. Di sini kondisinya juga termasuk sering dengan penjelasan bahaya dan konsekuensinya itu saat menunjukkan kartu identitas terdapat kontak langsung antara penumpang dan juga petugas. Untuk resiko awalnya di sini konsekuensinya itu C dengan probabilitasnya 5 sehingga RF-nya M5. Untuk tindakan pencegahannya itu penggunaan APD bagi petugas dan penumpang berupa masker, sarung tangan, dan juga melakukan social distancing. Sehingga untuk resiko tersisanya bisa turun menjadi C-nya menjadi A, P-nya menjadi 5, sehingga RF-nya menjadi L5. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan toilet di bandara dan juga di pesawat. Untuk kondisi ini termasuknya tidak terlalu sering. Dengan penjelasan bahaya dan konsekuensinya ini adalah menyentuh pintu maupun alat yang ada di dalam toilet, yang itu dapat membuat perpindahan dan juga penularan virus. Untuk resiko awalnya di sini untuk konsekuensinya itu berupa D dengan probabilitasnya 4 sehingga RF diketahui H2. Kemudian untuk tindakan pencegahannya itu dengan melakukan pembersihan toilet secara berkala dengan melakukan penyemprotan desinfektan. Kemudian selanjutnya itu melakukan cuci tangan setelah dari toilet, sehingga resiko tersisanya diketahui untuk C-nya itu turun menjadi B, dengan P-nya 5 dan RF-nya M2. Kemudian selanjutnya ada tempat duduk di pesawat. Di sini juga termasuk kondisi yang sering terjadi dengan penjelasan bahayanya itu apabila duduk di kursi tanpa ada jarak sehingga berdekatan dengan orang lain itu juga dapat mempercepat adanya perpindahan virus. Untuk resiko awalnya di sini konsekuensinya itu D dengan probabilitas 4 sehingga RF-nya H2. Dan untuk tindakan pencegahannya itu berupa penerapan social distancing dengan memberi jarak antar kursi dan menggunakan APD. Sehingga resiko tersisanya itu untuk C-nya itu turun menjadi C dengan P4 dan RF-nya M4. Kemudian yang terakhir adalah orang tanpa gejala yang dimana kondisi ini merupakan kondisi yang tidak terlalu sering terjadi. Untuk bahaya dan konsekuensinya ini bersentuhan atau berdekatan dengan orang lain tanpa sengaja saat masuk pesawat atau saat sedang perjalanan ke bandara. Untuk resiko awalnya di sini untuk C-nya itu D dengan P5 sehingga RF-nya itu H3. Untuk tindakan pencegahannya di sini petugas bandara dan pesawat menggunakan APD baik itu hazmat ataupun face shield ketika sedang bekerja karena ditakutkan nanti adanya orang yang tanpa gejala ini. Kemudian selanjutnya melakukan pembatasan atau pengurangan kuota tiap melakukan penerbangan. Sehingga untuk resiko tersisanya itu untuk C-nya bisa turun menjadi B dengan B4 dan RF-nya M1. Selanjutnya yaitu perkenalkan, nama saya Ristiana Arifia Damayanti, MPM 044, akan menjelaskan mengenai analisis risk hazard exposure dan vulnerability gempa bumi. Kita ambil sampel Lombok, termasuk wilayah di Indonesia dengan hazard yang tinggi terkait gempa bumi. Letak Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat berada di lempeng Pasifik.
Lempeng Pasifik paling aktif dibandingkan dua lempeng yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya gempa yang terjadi sepanjang lempeng. Berdasarkan analisis risk, maka dapat dipetakan komponen hazard, exposure, dan vulnerability sebagai berikut. Dalam aspek hazard, digolongkan tinggi, vulnerability, pendidikan dan kapasitas masyarakat dalam siaga dan menghadapi bencana kurang, serta exposure, yaitu gempa besar dan kecil terus terjadi sepanjang bulan Juli, Agustus, September, dan masih berlanjut hingga Oktober 2018. Kombinasi antara ancaman terjadinya bencana gempa bumi dan ditunjang dengan kerentanan masyarakat yang kurang siap dalam menghadapi bencana gempa bumi dan bangunan yang tidak disiapkan tahan gempa dapat berdampak pada kerusakan yang tinggi baik secara fisik, psikologis, sosial, budaya, ekonomi, spiritual, atau religius. Dengan demikian, perlu adanya mitigasi bencana dalam pengurangan risiko bencana gempa bumi untuk meningkatkan kapasitas individu atau komunitas dalam menghadapi bencana gempa bumi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Tsunami Teacher. Tsunami Teacher merupakan satu sumber global yang dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat. Misal, menerjemahkannya ke dalam bahasa-bahasa setempat dan mengganti atau menambahkan gambar-gambar yang lebih bermakna untuk menyertai teks. Tujuan Tsunami Teacher yaitu mengembangkan minat, pengetahuan, dan keterampilan para profesional media dalam meningkatkan kesadaran dan kepahaman publik akan tsunami, membangun kapasitas media untuk melaporkan dan membantu mengembangkan respon-respon yang berpotensi untuk menyelamatkan jiwa dan meringankan dampak tsunami di masa datang. Kemudian sistem DART. Amerika Serikat melalui NOAA menggarap masalah-masalah ini pada tahun 97 dalam sebuah proyek baru yang dinamai National Tsunami Hazard Mitigation Program, yang memajukan capaian-capaian ilmiah dalam sistem peringatan tsunami dan segala aspek lain dari siaga tsunami. Instrumen-instrumen laut dalam ditempatkan di Samudra Pasifik sebagai bagian dari sistem yang disebut DART, atau pelaporan dan penilaian tsunami samudera dalam. Tiap alat DART terdiri atas satu sensor tekanan bawah yang terletak di dasar lautan dan dirantai dengan pemberat dan satu buih permukaan seukuran mobil. Apabila satu gelombang tsunami melintas, maka sensor tersebut akan mendeteksi kenaikan dalam tekanan yang disebabkan oleh bobot volume tambah air. Sensor dapat mendeteksi satu gelombang tsunami yang telah meningkatkan ketinggian lautan sekecil 1 cm atau setengah inci, sekalipun pada kedalaman 6.000 meter atau hampir 20.000 kaki. Sensor tekanan di bagian bawah mentransmisi catatan via gelombang suara melalui air ke pelampung di atas permukaan laut di dekatnya, yang selanjutnya mentransmisi data tersebut ke satelit cuaca Amerika Serikat. Satelit ini kemudian merelai informasi tersebut ke stasiun penerima di Pulau Wallops, Virginia, kemudian dikirim ke beberapa pos peringatan tsunami. Petugas Pacific Tsunami Warning Center kemudian akan diberi peringatan tentang kapan gempa bumi dengan magnitudo minimal 6,5 skala Richter akan terjadi. Para ilmuwan akan menganalisa data ini, memperkirakan magnitudo gempa bumi, serta mengawasi laporan-laporan dari stasiun air pasang dan DART di dekat epicentrum gempa bumi, yang akan memberi informasi kepada mereka apakah gelombang tsunami sudah mengangkat paras air di pantai dan apakah ada bahaya tsunami terhadap daerah-daerah lain. Kemudian, Hazard Assessment Inundation Maps. Salah satu alat utama untuk meringankan dampak tsunami adalah penelitian atas daerah-daerah pantai lokal untuk memastikan seberapa rentan mereka terhadap tsunami. Kerentanan ini bisa berbeda-beda sepanjang garis pantai bergantung pada intensitas gelombang, ciri-ciri bawah laut, dan kedudukan topografis dari tanah. Pemodelan komputer dari banjir bandang tsunami yang mungkin serbuan horizontal atas daratan oleh gelombang-gelombang dari garis pantai
dapat menunjukkan daerah-daerah yang mungkin tergenang banjir selama tsunami berlangsung dan rute-rute yang dapat ditempuh tanpa usah khawatir oleh orang-orang untuk mencapai daerah-daerah aman yang ditentukan sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis computer based asset mapping pada tanah longsor. Yaitu kejadian tanah longsor adalah salah satu alat utama untuk meringankan dampak tsunami. Ada penelitian atas daerah-daerah pantai lokal untuk memastikan seberapa rentan mereka terhadap tsunami. Kerentanan ini bisa berbeda-beda sepanjang garis pantai bergantung pada intensitas gelombang, ciri-ciri bawah laut, dan kedudukan topografi dari tanah. Pemodelan komputer dari banjir bandang tsunami yang mungkin sabuan horizontal atas daratan oleh gelombang-gelombang dari garis pantai dapat menunjukkan daerah-daerah yang mungkin tergenang banjir selama tsunami berlangsung dan rute-rute yang dapat ditempuh tanpa usah khawatir oleh orang-orang untuk mencapai daerah-daerah aman yang ditentukan sebelumnya. Penyebab tanah longsor yaitu 1. Curah hujan. Selama dan setelah curah hujan, sebagian dari air hujan yang mencapai permukaan lereng menyusup ke dalam tanah, sementara yang lain menjadi limpasan permukaan. Yang kedua yaitu retakan pada lereng tanah. Keberadaan retak di lereng akan menyebabkan peningkatan yang tajam dalam tekanan air pori karena memungkinkan inflasi air hujan ke dalam tanah dan melemahkan tanah sekitar. Yang ketiga yaitu geologi. Di antaranya adalah pengaruh profil kemiringan lereng dan sifat tanah itu sendiri. Yang keempat manusia, yaitu kegagalan lereng karena pemotongan pohon dan tanaman asli yang berfungsi untuk menyerap aliran limpasan permukaan. Yang kelima yaitu proses air hujan yang mengalir sebagai limpasi aliran permukaan yang menginflasi ke dalam lapisan tanah, faktor utama yang dapat mengganggu stabilitas lereng. Sistem monitoring dan peringatan dini. Masyarakat yang hidup pada daerah dengan potensi bencana harus memahami dan menyadari akan risiko yang terkait dengannya. Salah satu bentuk teknologi yang perlu diaplikasikan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor adalah penerapan sistem teknologi pemantauan dan peringatan dini pada daerah rawan longsor. Peran pemantauan dan peringatan dini bahaya longsor ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk menghindari atau mengurangi dampak bencana longsor. Persyaratan sistem peringatan dini. Tujuan utama dari sistem peringatan dini adalah untuk memberikan peringatan dini kepada pihak terkait atau masyarakat sehingga bisa segera dilakukan tindakan yang tepat untuk minimalisir dampak jika terjadi tanah longsor. Komponen lengkap sistem monitoring dan peringatan dini terdiri dari sebagai jenis sensor atau instrumentasi, kriteria peringatan berdasarkan nilai ambang batas peralatan komunikasi, dan juga sebagai alat untuk penyebar peringatan, yaitu poin pertama pengetahuan terkait area longsor atau proses perilaku, mekanisme pemicu, dan lain-lain. Poin kedua mengetahui historis tentang pemicu atau misalnya curah hujan. Poin ketiga yaitu program pemantauan yang efektif. Poin keempat yaitu interpretasi data. Yang poin kelima yaitu teknologi informasi untuk analisis dan diseminasi peringatan. Poin keenam yaitu pengambilan keputusan termasuk kemungkinan informasi manusia. Poin ketujuh yaitu toleransi umum terhadap alarm palsu. Poin ke-8 yaitu sistem komunikasi. Poin ke-9 yaitu rencana tindakan yang telah ditetapkan sebelum untuk implementasi. Poin ke-5 umpan balik dan kemampuan adaptasi sistem dan pengetahuan yang selalu berkembang. Strategi pengurangan risiko bencana tanah longsor. Dalam rangka untuk penyadaran peran masyarakat untuk bersiap siaga menghadapi bencana yang mungkin dihadapi terjadi, maka perlu dikembangkan sebuah sistem yang disebut dengan Community Based Hazard Mapping. Ada 3 tujuan utama dalam pembentukan Community Based Hazard Mapping, yaitu poin pertama untuk melibatkan masyarakat atau penduduk lokal dalam pengembangan peta wilayah bencana untuk komunitasnya. Poin kedua yaitu untuk menggambarkan opini atau pendapat dari masyarakat dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerahnya. Poin ketiga yaitu untuk membantu perkembangan saling pengertian terhadap risiko di antara penduduk setempat, pemerintah daerah, dan para peneliti atau tenaga ahli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.